Proses akuisisi drone Anka oleh Indonesia ternyata menyimpan kendala yang sangat mengejutkan. Meskipun Indonesia telah mengumumkan rencana akuisisi drone Anka dan Akinci, saat ini nasib kedua drone ini jauh berbeda. Drone Akinci sudah mendapatkan kepastian akan tiba di Indonesia pada bulan Oktober 2025 mendatang, namun drone Anka masih belum jelas statusnya. Laporan terbaru dari situs berita Tempo mengungkap bahwa drone Anka bahkan belum memulai diproduksi karena kontrak efektif belum aktif. Hal ini menjadi sebuah ironi, mengingat drone ini awalnya diharapkan bisa tiba di tahun 2023, tetapi hingga kini tidak ada perkembangan yang signifikan. Permasalahan utama dalam akuisisi Anka terletak pada aspek finansial. PT Dirgantara Indonesia yang bekerja sama dengan produsen drone Anka menyatakan bahwa pemerintah RI belum memberikan uang muka atau down payment yang diperlukan untuk mengaktifkan kontrak tersebut. Tanpa langkah ini, proses produksi drone Anka tidak bisa dimulai. Kondisi ini menjadi sorotan karena mengindikasikan lambannya pengambilan keputusan dalam proyek strategis. Kesepakatan akuisisi drone Anka sebenarnya memiliki nilai strategis yang cukup besar. Dari 12 unit yang dipesan, 6 unit akan dibangun di Turki, sementara 6 lainnya direncanakan untuk dirakit di fasilitas PT DI. Ini bukan hanya soal pengadaan alutsista, tapi juga bagian dari upaya transfer teknologi yang bertujuan meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Namun, tanpa kejelasan mengenai kontrak efektif, potensi transfer teknologi tersebut terancam tertunda atau bahkan batal. Kendala dalam akuisisi Anka juga menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah dalam pengadaan alutsista. Sebagai platform drone MALE yang handal, Anka memiliki kemampuan terbang hingga 30.000 kaki dengan daya tahan operasional selama lebih dari 24 jam. Kapasitas ini membuatnya sebagai drone yang ideal untuk misi pengawasan maritim dan juga patroli perbatasan. Namun, dengan belum efektifnya kontrak, Indonesia kehilangan waktu berharga dalam meningkatkan kemampuan pengawasan udara, terutama di kawasan strategis seperti Natuna dan Laut Cina Selatan. Di sisi lain, perkembangan akuisisi drone Akinci memberikan kontras yang menarik. Dengan kepastian pengiriman yang sudah diumumkan pada bulan Oktober 2025 mendatang, Akinci menunjukkan proses pengadaan yang lebih terstruktur. Drone ini akan memberikan kemampuan yang jauh lebih canggih dibandingkan Anka, termasuk dalam kapasitas muatan yang lebih besar dan teknologi avionik yang sudah terkini. Namun, keberhasilan pengadaan Akinci tidak bisa menutupi fakta bahwa drone Anka yang seharusnya menjadi tambahan signifikan juga bagi TNI masih terjebak dalam ketidakpastian akibat kendala administratif dan juga finansial. Situasi ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah RI dalam mengelola proyek strategis. Akuisisi Anka seharusnya menjadi contoh bagaimana kolaborasi internasional dapat membawa keuntungan, baik dari segi teknologi maupun kapabilitas operasional. Namun, tanpa kejelasan kontrak dan komitmen yang kuat, peluang tersebut bisa hilang. Kedepannya, percepatan proses administratif dan kepastian pendanaan harus menjadi prioritas agar pengadaan alutsista dari luar negeri dapat berjalan sesuai rencana dan bisa memberikan dampak maksimal bagi pertahanan nasional. Nah, bagaimana menurut kalian?